SIMA UI tahun 2018 tentang kelarutan. Diketahui KSP BAF2, PBF2, dan CAF2 berturut-turut adalah 1,8 kali 10 pangkat minus 6, 3,6 kali 10 pangkat minus 8, dan 3,4 kali 10 pangkat minus 11. Pernyataan manakah yang benar? Pada soal ini, kita disuruh untuk menentukan kekuatan dari kelarutan di antara BAF2, PBF2, dan CAF2. Sehingga kita harus menentukan kelarutan masing-masing ya. Untuk menentukan kelarutan masing-masing, kita bisa tentukan dari KSP dengan cara mengionkan senyawa-senyawa tersebut gitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat BAF2 itu kalau kita ionkan itu jadinya adalah Ba2 plus F minus ya. Ini adalah 2 kalinya gitu ya kalau kita setarakan. Nah, kemudian untuk senyawa PBF2 itu kalau kita ionkan adalah Pb2 plus 2F minus gitu ya. Terus kalau yang CaF2 kita ionkan itu jadinya adalah Ca2 plus F minus, ini 2 kalinya gitu ya. Jika kita lihat senyawa BAF2, PBF2, dan CaF2 itu sama-sama mengion sejumlah 3 ya, 3 ion. Kalau kita tentukan kelarutannya itu kan di sini S, kemudian ini S, ini 2S gitu ya. Ini S, ini S, ini 2S. Kemudian ini S, ini S, ini 2S. Karena jumlah ionnya itu sama, maka nanti kelarutannya itu akan setara dengan KSP-nya. Sehingga kita bisa tentukan langsung kekuatan kelarutannya itu dari KSP-nya gitu ya. Jadi KSP-nya kalau kita tuliskan masing-masing itu adalah di sini itu jadinya adalah S dikali dengan 2S dikuadratkan ya. Itu adalah 4S pangkat 3. Sama PBF2 itu juga KSP-nya adalah 4S pangkat 3. Terus untuk CaF2 juga sama, yaitu KSP-nya itu adalah 4S pangkat 3. Karena KSP-nya itu memiliki rumus yang sama, yaitu 4S pangkat 3, sehingga S-nya nanti itu akan berbanding lurus dengan KSP-nya. Artinya kalau misalkan KSP-nya di sini besar, maka S-nya itu besar. Sedangkan KSP-nya nanti kecil, maka S-nya kecil atau kelarutannya kecil kayak gitu ya. Maka kita bisa simpulkan BAF2 itu kelarutannya itu lebih besar dibandingkan PBF2, kemudian lebih besar dari CaF2 ya. Nah, di sini 10 pangkat minus 6 artinya akan lebih besar ya dibandingkan 10 pangkat minus 8 kayak gitu ya. Nah, dari sini kita bisa tahu kelarutan yang paling besar itu adalah BAF2 ya. Nah, kemudian kalau kita baca dari A sampai E di sini, larutan yang ditambahkan itu mengandung F semua ya. Nah, kemudian senyawa yang ingin diketahui kelarutannya itu adalah sama-sama F di sini. Ya kan? Ingat ya, untuk kelarutan sendiri itu yang berpengaruh adalah ion senama kayak gitu ya. Nah, dari jawaban A sampai E di sini yang berpengaruh itu adalah F semuanya. Nah, karena senyawa yang ingin kita tentukan kelarutannya itu adalah mengandung F semuanya, sehingga penambahan larutan ini tidak berpengaruh pada kekuatan kelarutannya. Namun untuk nilai dari S-nya itu yang akan berbeda kayak gitu ya. Nah, jika ion senamanya yang ditambahkan itu tidak hanya F, misalkan ditambahkan dengan Ba, bisa jadi kekuatan kelarutannya nanti akan berbeda pula kayak gitu ya. Nah, pada soal ini kita bisa langsung jawab ya sesuai dengan yang kita urutkan ini kelarutannya ya. Jadi BAF2 ini yang paling besar kelarutannya kayak gitu ya. Nah, kemudian kita lihat untuk yang A di sini kelarutan BAF2, PBF2 dan CaF2 itu sama. Ini salah ya karena KSP-nya ini berbeda gitu ya. Karena KSP-nya berbeda nanti kita hitung dari persamaan 4S pangkat 3 ini nanti S-nya pasti berbeda kayak gitu ya. Terus kemudian yang B di sini. Kelarutan BAF2 yang paling kecil. Sudah pasti ini salah ya. Harusnya itu yang paling besar gitu ya. Kemudian yang C, kelarutan CaF2 paling besar. Salah ya, harusnya yang paling kecil gitu ya. Terus yang D di sini,
kelarutan PbF2 lebih kecil daripada kelarutan CaF2. Salah ya, harusnya PbF2 itu harus lebih besar kelarutannya daripada CaF2. Kemudian yang E di sini, kelarutan BaF2 lebih besar daripada kelarutan PbF2. Nah, ini benar ya. Maka jawaban yang paling tepat itu adalah yang E. Nah, itu tadi cara cepat untuk menentukan kekuatan kelarutan pada soal ini ya. Jika kalian masih bingung, kita tentukan saja satu-satu kelarutan dari masing-masing senyawanya ya. Nah, di sini sudah diketahui rumus dari KSP-nya ya, yaitu 4S pangkat 3 yang telah kita tentukan tadi ya. Sehingga kita bisa tentukan kelarutan masing-masing. Nah, yang pertama kita tentukan kelarutan dari BaF2 dari KSP BaF2 sendiri ya. Itu tadi rumusnya adalah 4S pangkat 3. KSP BaF2 itu adalah 1,8 kali 10 pangkat minus 6, kemudian 4S pangkat 3. Maka S-nya itu adalah akar pangkat 3, 1,8 per 4 kali 10 pangkat minus 6 gitu ya. Nah, kemudian kita biarkan ya angka ini 1,8 per 4 ini. Kita keluarkan untuk 10 pangkat minus 6 ini dari akarnya, yaitu kita bagi 3 ini ya. Sehingga jadinya adalah 10 pangkat minus 2 akar 1,8 per 4 gitu ya. Terus kita tentukan kelarutan dari PbF2 ya. Sama tadi yaitu 4S pangkat 3. KSP-nya 3,6 kali 10 pangkat minus 8. Terus 4S pangkat 3 kayak gini ya. Maka S-nya itu sama dengan akar pangkat 3 dari 3,6 per 4 dikali 10 pangkat minus 8 gitu ya. Seperti tadi kita keluarkan untuk 10 pangkat minus 8-nya, berarti 10 pangkat minus 8 per 3, atau kayak gini ya, 10 pangkat minus 8 per 3, akar pangkat 3 dari 3,6 per 4 gitu ya. 8 per 3 itu 2 lebih ya nilainya. Kita tulis aja 10 pangkat minus 2, titik-titik gini ya. Artinya lebih ya, 10 pangkat minus 2 lebih, akar pangkat 3, 3,6 per 4 gitu ya. Terus kita cari untuk kelarutan dari CaF2 sama ya, 4S pangkat 3. KSP-nya di sini adalah 3,4 kali 10 pangkat minus 11, 4S pangkat 3. Berarti S-nya itu adalah akar pangkat 3 dari 3,4 per 4 kali 10 pangkat minus 11. Nah, 10 pangkat minus 11 kita keluarkan, berarti minus 11 dibagi 3 itu adalah 10 pangkat minus 3, titik-titik ya, atau 3 lebih gitu ya. Akar pangkat 3, 3,4 per 4 gitu ya. Nilai kelarutannya yang paling besar itu adalah BaF2 ya, dimana 10 pangkat minus 2 ini lebih besar dibandingkan 10 pangkat minus 2, lebih ini dan 10 pangkat minus 3 ini. Maka dari itu sama ya, untuk kekuatan kelarutannya di sini adalah BaF2 lebih besar dari PbF2 lebih besar dari CaF2. Yang akar ini kita abaikan, kenapa? Karena nilainya itu kurang berpengaruh ya dibandingkan 10 pangkat minus gitu ya. Sehingga kita tentukan aja pada nilai 10 pangkatnya itu ya. Sehingga kita tahu bahwasanya kelarutan BaF2 ini lebih besar dibandingkan PbF2 dan CaF2. Kemudian untuk yang terbesar kedua di sini adalah PbF2 kayak gitu ya. Nah, seperti itu ya untuk menentukan kelarutan dari masing-masing senyawanya. Nah, kemudian pada larutan HF ya itu ditambahkan HF. Kemudian di sini ada NaF, HF sama NaF juga, terus di sini HF juga ya. Nah, kita tentukan salah satunya aja ya agar kita tahu bahwasanya F saja ya yang berpengaruh gitu ya. Di sini HF itu kalau kita ionkan itu kan H plus plus F minus gini ya. Nah, HF itu konsentrasinya adalah 0,5. Maka F minus juga 0,5 juga ya. H plus juga 0,5. Ingat, pada suatu kelarutan itu yang berpengaruh adalah ion senamanya. Di sini ion senamanya yang sama itu adalah F minus. Sesuai dengan pada BaF2, PbF2 sama CaF2 itu menghasilkan F minus semuanya ya. Nah, oleh sebab itu 0,5 ini kalau kita masukkan dalam BaF2, jadi KSP-nya gitu ya. KSP-nya itu menjadi S
dikali dengan 2S plus 0,5. Jadi 0,5-nya ini kita jumlahkan pada konsentrasi F-nya ini. Jadi nanti ditambahkan semuanya jadi 0,5 gitu ya. Ini juga ditambahkan 0,5. Ini juga ditambahkan 0,5 kayak gitu ya. Oleh sebab itu nanti S-nya itu sama ya. Nilainya itu sebanding. Maksudnya itu nilainya itu tidak sama tapi sebanding. Artinya kekuatan kelarutannya itu tetap ya, yang paling kuat itu BaF2. Karena kan ini dijumlahkan dengan nilai yang sama kayak gitu ya. Nah, beda halnya kalau misalkan nanti yang ditambahkan lagi misal BaCl2. Nah, di sini Ba itu yang berpengaruh ya, sehingga nanti ditambahkan Ba di sini berapa gitu konsentrasinya. Sehingga untuk kelarutan dari PbF2, CaF2 itu beda. Nah, di sini kan karena yang dijumlahkan itu F- semuanya ya, yaitu 0,5, maka kekuatan kelarutannya itu sama. Namun memang beda nilainya ya, tapi tetap sama untuk kekuatan kelarutannya. Seperti itu ya. Apabila ada yang ingin didiskusikan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Dan apabila kalian menyukai konten ini, mohon di like dan jangan lupa di subscribe. Terima kasih, sampai jumpa.